Di dalam penciptaan lukisan itu paling tidak ada dua jenis konsep, yaitu konsep penciptaan dan konsep perwujudan. Ini teman-teman kalau misalnya membuat tugas akhir ya TA di kampus ISI Yogyakarta pasti akan ketemu dengan ini. Apa itu konsep penciptaan dan apa itu konsep perwujudan. Kalau di seni lukis advance itu kan paling tidak teman-teman mesti menulis subject matter dan konten ya. Subject matter itu bahasa Indonesianya tema, konten itu bahasa Indonesianya topik ya, tema sama topik. Tapi sebelum ke sana kita akan membahas dulu tentang apa itu konsep penciptaan dan apa itu konsep perwujudan. Karena kalau subject matternya itu kan, subject matter itu tema besar yang dibuat. Kalau konten itu topik atau tema atau isi perkarya. Bisa jadi misalnya begini, tema besarnya itu melukis tentang alat transportasi dan kontennya itu bisa macam-macam, ada bis, ada kapal, ada kereta gitu ya. Atau subject matternya itu buah-buahan, kontennya bisa nanas, bisa pepaya gitu. Nah, sekarang apa bedanya dengan konsep penciptaan dan konsep perwujudan? Konsep penciptaan itu terkait dengan tema apa yang diangkatnya. Terkait dengan tema apa yang diangkat. Sementara konsep perwujudan itu bagaimana cara mengungkapkannya. Nah, sebenarnya kalau kita baca ya di dalam subject matternya Mas Hanif Alam ini, itu kan figuratif dengan eksplorasi ekspresionisme. Ini coba kita buka ya tugasnya. Ini yang kemarin, yang tugas Mas Hanif Alam ini akan bisa kita lihat besok ya di pameran Painting Explorer kelima dengan tema Silver yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2025 di Loman Park Hotel ya. Teman-teman bisa melihat gratis, monggo bisa menghadiri pembukaannya, atau teman-teman jika mau mengikuti pamerannya masih bisa silahkan gabung di kuliah seni lukis advance atau kuliah seni lukis elementer. Nah, ini karya yang akan dipamerkan ya Mas Hanif ya. Dan sekarang tidak ada keterangannya, nanti akan kita bahas. Nah, kalau kita melihat keterangan yang ada ya di sini, figuratif dengan kayak sebenarnya kalau subject matter itu gini teman-teman ya, subject matter itu sebenarnya sama ya, kayak Mas Kostrita itu kan subject matternya selalu sama. Ya contohnya Mas Kostrita ya, bagaimana mengkombinasikan bentuk yang terkontrol dan bentuk spontan, itu subject matter utamanya. Nah, kenapa kok harus sama? Karena ini dalam rangka kita mencari personal style dan agar pembahasannya mendalam. Jadi usahakan ya, kalau misalnya ya saya komparasi dengan di ISI Yogyakarta. Di kuliah seni lukis representatif kan sudah mulai mencari konsep ya, mencari subject matternya. Itu ya boleh sih berganti karena memang kalau misalnya sudah mentok atau tidak punya ide lagi ya berganti. Tetapi tidak langsung membuat ganti ya. Coba bikin lagi sampai berapa gitu ya, 6 atau 5 kalau misalnya tugasnya satu semester itu 12 ya, separuh lah atau paling banyak 3 kali ganti ya, 4 gitu ya. Tidak membuat sekali ganti ya subject matternya. Karena apa ya? Agar bisa mendalam. Nah, yang berganti-ganti itu kontennya. Nanti kalau memang sudah mentok, bosan ya boleh diganti. Nah, sekarang saya pengen membahas ini ya. Baik figuratif dengan eksplorasi ekspresionisme maupun figuratif dengan gaya postmodern. Itu sebenarnya yang disebut dengan konsep perwujudan. Tetapi belum membahas ini konsep penciptaan. Nah, konsep penciptaan itu juga penting ya untuk mencari personal style suatu seniman.
konsep penciptaan itu adalah tema yang diangkatnya. Sementara konsep perwujudan itu cara memvisualkan. Contohnya begini, tema yang diangkat, ini sederhana ya, misalnya tentang buah-buahan. Yang diangkat apa? Buah-buahan. Itu konsep penciptaan. Terus konsep perwujudannya apa? Konsep perwujudannya dilukis dengan gaya kubistik misalnya, dengan kubistik, dengan dipotong-potong faset-faset secara geometrik gitu. Berarti itu konsep penciptaannya buah-buahan. Konsep perwujudannya dengan gaya kubistik. Nah, bisa jadi konsep penciptaannya sama, buah-buahan misalnya. Tapi konsep perwujudannya beda. Misalnya buah-buahan, tapi perwujudannya dengan surrealistik misalnya. Atau buah-buahan dengan realistik. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan Mas Hanif ini masih sekedar konsep perwujudan, yaitu diwujudkan dengan figuratif, dengan gaya postmodern. Kita belum membahas ya apa itu postmodern, tapi taruhlah begitu ya. Figuratif dengan gaya postmodern. Apanya yang diwujudkan figuratif dengan gaya postmodern? Atau misalnya ini ya, figuratif dengan eksplorasi ekspresionisme. Ya apanya yang figurasi dengan eksplorasi ekspresionisme? Maka ini baru konsep perwujudan. Misalnya begini, yang diwujudkan figuratif dengan gaya ekspresionisme itu misalnya persoalan sosial, gitu ya. Berarti persoalan sosial yang diwujudkan dengan, coba kita baca dulu ya, karyanya mana tadi? Ini ya, figuratif dengan gaya postmodern. Angel Statue menggambarkan sosok malaikat tak bernama sebagai simbol universal dari perlindungan dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Digambarkan dengan gaya realis yang kontras dengan latar belakang abstrak dan sentuhan grafiti, menciptakan perpaduan antara keabadian dan kekinian. Lewat karya ini saya ingin menghadirkan harmoni antara ketenangan dan kegelisahan, antara yang suci dan yang liar dalam satu kanvas ini. Secara konsep menarik. Bentar, ini saya ginikan aja ya, biar bisa kita lihat di sini ya. 60x40 cat akrilik di kanvas ya. Kalau kita lihat upayanya memang ada seperti yang dipikirkan tadi ya, memadukan antara yang realistik dengan yang bentuk-bentuk spontan ekspresionistik gitu. Dan kalau kita lihat Mas Hanif Alam memiliki spontanitas bentuk yang menarik, terutama pada bentuk-bentuk grafiti ya di belakang ini. Mungkin Mas Hanif terbiasa ya mencoret-coret pagar di jalan-jalan mungkin ya. Ini luas sekali ya, grafitinya itu enak gitu. Namun ketika bentuk realistiknya ini memang tidak secanggih, tidak seberhasil bentuk ekspresifnya ini. Ini masih ya mungkin secara kebentukan lumayan, tetapi eksekusinya ya, misalnya bagaimana menggoreskannya ini masih belum tampak ya benar-benar terbiasa atau benar-benar punya jam terbang realistik yang tinggi gitu ya. Masih ada unsur terbata-bata gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini terus-menerus bisa dikembangkan ya. Kalau memang realistik beneran gitu ya, itu misalnya ini kan terbuat dari marble ya, patung-patung seperti ini patung Yunani Romawi. Saya dulu mengajar sejarah seni rupa barat, sering sekali ketemu ya, ini Knight misalnya, itu karakternya itu dia khas patung-patung yang dibuat dari marmer ya. Jadi ini misalnya terasa highlight marmernya dan refleksi yang belakangnya ini muncul, itu menarik ya. Itu. Terus
ini yang mengganggu ini ya, tempelannya isolasi itu ya. Kalau ini benar-benar ditempeli, sepertinya benar-benar ditempeli. Dan kalau ditempeli kurang enak ya. Biasanya kalau isolasi seperti ini nih tidak ditempeli tapi dilukis ya, dilukis ada isolasi gitu ya. Termasuk bayangannya, termasuk apa tekstur-teksturnya ini akan lebih terasa menarik, lebih terasa menantang ya. Dan di sini tentu ditambah ya, cat akrilik isolasi di kanvas itu. Kolase apa namanya isolasi. Nah, namun demikian Mas Hanif, yang karya yang ini ya, karya yang ini kan ini bisa dipamerkan ya, silakan dipamerkan. Kalau yang ini dari tema kita tidak bisa memamerkannya, mohon maaf ya. Apa ada kita saya dan Luman Pak Hotel ya dengan GM-nya Mas Han itu memang tidak menampilkan apa figur-figur yang figur-figur dewa ya semacam ini, dewa dewi semacam ini. Ini adalah dewa Yunani ya, naik misalnya seperti itu ya. Itu tidak kita tampilkan ya di Luman Park Hotel ya. Jadi coba cari tema-tema yang lain. Kalau perlu kita cocokkan dengan tema silver ya. Pameran Painting Explorer kan temanya silver. Kalau bisa dikaitkan itu akan lebih menarik lagi. Gitu nggak Mas? Ini tapi saya lihat ada potensi yang sangat bagus ya Mas Hanif Alam ini ya. Terutama ketika membuat ini spontanitas garisnya yang di belakang. Nah ini yang nggak enak warnanya ya. Warnanya masih apa ya? Masih coba bikin yang lebih intricate gitu ya. Birunya ketemu dengan coklat dan ketemu dengan abu-abu ini memang kurang apa ya? Kurang greget lah ya, warnanya itu kurang gereng gitu. Nah ini ya yang mulai susah dibahasakan ya. Getaran warnanya itu kurang ya. Dan memang ada beberapa goresan-goresan yang tidak begitu berhasil ya. Kalau ini kan enak ya. Ini grafitinya enak. Nah ini yang ini agak masih diusek-usek, enggak apa namanya, masih kayak kebingungan ya di sebelah sininya. Lalu realistiknya ini juga masih belum benar-benar tergarap ya, masih nggak enak ini. Masih perlu sentuhan aksen-aksen dikit, highlight gitu ya, apalagi ini tadi dari marble ya. Gitu nggih Mas Hanif Alam ya. Kalau mau yang jelas yang ini udah oke, kita pamerkan boleh ya, sudah masuk di katalog. Tapi yang ini belum bisa. Nanti silahkan Mas Hanif bisa mencoba membuat karya yang lain. Gitu nggak, yang jelas yang ini sudah Mas Hanif sudah menjadi salah satu peserta pameran Painting Explorer yang kelima dengan tema silver. Gitu. Untuk nilainya ini sama sekali nggak enak ya, ini mengganggu. Ya nilainya ini sayangnya ya, ininya nggak enak ini. Ya ini B berani ya, kalau B berani. B ya. B. Kita lihat nilainya B berarti di 65 ya. Di 65. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, saya cek lagi ya. Siapa tahu nanti ada yang mengirimkan. Untuk teman-teman yang lain tetap masih saya tunggu ya. Monggo yang belum mengirimkan karya untuk pameran Painting Explorer, silahkan bisa
kirimkan ya, nanti kita pamerkan pedoman Pak Hotel Jogja. Terima kasih sudah mengikuti kuliah Seni Lukis Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.